Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri dari NPM, dari kelas RPL NPM 412322412003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang scoring. Jadi mohon maaf, kebetulan alat scoring dari lab saya sedang bermasalah. Jadi saya menggunakan scoring semi manual, yang dimana pada video yang nanti saya akan putar itu hanya mengukur keolengan saja, keolengan dari ban dan pelek itu sendiri. Baik, untuk scoring sendiri itu adalah berfungsi untuk menyetabilkan laju kendaraan. Pada scoring ini tidak terlalu terlihat pada kendaraan yang berjalan di bawah 20 km ke bawah. Nah, scoring ini berfungsi untuk akan kelihatan bahwa kondisi performa ban itu scoringnya bagus dan tidak itu pada kecepatan 30 ke atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang scoring manual, yang dimana scoring manual itu sedikit mudah dan tidak agak-agak susah, yang dimana scoring manual ini menggunakan benang. Baik, untuk yang biasa saya sering menggunakan benang itu sudah cukup bagus, tapi untuk dari setiap roda-roda itu sendiri itu ala baiknya itu menggunakan scoring dengan mesin untuk mengukur chamber dan catersnya to in to out pada kendaraan. Di sini untuk scoring itu sendiri untuk mengukur mengimbangkan antara ban luar, maksudnya itu untuk sisi bagian dalam roda dan di luar roda, dari di dalam velg ataupun di luar velg, yang berfungsi untuk menyetabilkan kendaraan. Kenapa kok harus diberikan scoring? Karena biasanya ban kendaraan atau mungkin dari sistem atau bahan cor itu sendiri terjadi distorsi atau mungkin sedikit penumpukan zat beratnya yang membuat kendaraan ini akan sedikit oleng, dan itu bisa membahayakan bagi pengendaranya sendiri. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang scoring. Scoring itu adalah memutarkan ban pada suatu alat, yang dimana alat itu sendiri akan mendeteksi mengimbangkan antara velg yang dalam ataupun yang luar. Kalau keseimbangannya itu kurang, akan ditambahi dengan strip plat dari dengan diberi plat untuk menjaga keseimbangan di luar dan di dalam. Nah, di sini kita akan melihat menggunakan alat tersebut. Saya sudah sering melakukan scoring pada kendaraan, karena untuk kebetulan baru akhir ini alat scoring saya itu bermasalah. Kemarin sudah saya cek itu masih bagus, ternyata bermasalah karena belum di ACC untuk pembelian komponen pada lembaga saya. Jadi saya belum bisa memperbaiki alat scoring saya. Di sini saya akan menggunakan scoring manual dengan menggunakan benang, yang dimana pertama-tama kita kaitkan benang pada bagian belakang kendaraan besi ataupun apa, terus benang itu dilewatkan jalur pada tengah-tengah roda atau ban yang terhubung pada poros roda itu tersendiri yang belakang, hingga maju ke depan itu terhubung pada as roda depan, itu sudah membentuk jalur tengah. Baik, di sini sebelum kita melakukan scoring manual kendaraan, kita naikkan dulu sedikit untuk menjaga empat-empatnya, kita naikkan untuk menjaga pada ban kondisi netral. Ini nanti banyak akan terlihat beberapa komponen yang perlu akan diperbaiki. Yang pertama, ketika scoring itu harus
muka atau rata ban luar, depan dan belakang ataupun belakang dan depan itu harus rata. Biasanya sebagai mekanik tolak ukur kerataan roda itu belakang, karena kebanyakan yang sering saya temui itu adalah roda belakang itu menggunakan gardan. Baik, kalau yang depan itu tidak, karena saya menggunakan kendaraan dengan penggerak roda belakang. Karena roda belakang itu gardan itu sendiri posisinya itu sudah senter dari pabriknya, kecuali bekas laka atau insiden. Baik, untuk selanjutnya ketika muka roda sudah datar depan dan belakang dengan posisi benang, itu mungkin akan kelihatan toe in-nya, toe out-nya atau chamber casternya itu akan terlihat. Jadi di sini kita akan mengetahui dari benang itu sendiri toe in, toe out-nya, chamber casternya positif ataupun negatif itu akan kelihatan. Jadi di sini tidak akan baik dengan chamber caster toe in, toe out ini menggunakan benang kita akan mengetahui, atau bisa menggunakan dengan water pass. Water pass itu juga untuk mengetahui toe in, toe out-nya suatu roda kendaraan. Nah, dengan menggunakan benang itu sekiranya itu sudah meminimalisir suatu kerataan suatu roda dan ban. Nah, di sini sudah saya sering ketahui karena harganya juga lebih efisien. Kalau untuk hasilnya itu tidak beda jauh dengan sporing chamber caster toe in, toe out. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang sistem kendaraan atau mungkin sporing pada kendaraan. Untuk kendaraan itu sendiri saya itu sering itu adalah penggerak roda belakang. Kalaupun penggerak roda depan itu juga berbeda penanganannya itu sendiri. Untuk roda penggerak depan itu biasanya itu adalah toe in, toe out-nya ketika diangkat empat-empatnya atau didongkrak kendaraan itu akan terjadi perbedaan kerataan itu mengacu kepada suspensi apakah masih standaran pabrik atau mungkin sudah diubah-ubah oleh pemiliknya itu sendiri untuk tujuan modifikasi kendaraan. Dari tujuan modifikasi kendaraan itu sebenarnya itu tidak baik untuk keselamatan dan kenyamanan para penumpang. Mesti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi dari pabrik itu sudah disetel sedemikian rupa untuk menjaga kestabilan pada laju kendaraan. Kalau untuk penggerak depan itu hampir sama penggunaannya dengan penggerak belakang, yang dimana penggerak depan itu bagian roda yang paling belakang itu tidak terlalu andil alih pada tompangan kekuatan dari kendaraan itu yang berpacu pada berat kendaraan itu. Yang paling terbebani itu adalah roda depan karena dia sudah menampung mesin yang besar, juga seperempat dari kendaraan itu sendiri, karena masing-masing roda itu memikul beban yang cukup berat. Baik, itu tadi adalah penjelasan sporing dari saya, dan nanti saya akan lanjutkan dengan video-video dari sporing saya.